Ada loh hidangan berbahaya yang bisa bikin kamu keracunan kalau nggak dimasak dengan benar. Makanan sehari-hari kayak madu dan mete juga bisa berbahaya dalam kondisi tertentu. Kamu harus tahu fakta ini sebelum mengonsumsi beberapa produk. Pernah nggak pas makan apel terus bijinya kekunyah? Nah, kamu pasti tahu rasanya nggak enak. Itu karena sianida. Tapi tenang dulu, biji apel punya selubung pelindung kok. Karena itu sianida nggak sampai masuk ke sistem tubuhmu. Pas kamu nggak sengaja menelan bijinya. Tapi lebih baik hati-hati ya. Sedikit dosis sianida aja bisa loh bikin napas sesak dan ada lebih banyak lagi akibat ekstrim dan nggak enaknya. Bahaya lain yang mengintai di dapurmu adalah kentang. Kentang yang bertunas dan bebercak hijau. Membuang bagian yang hijau atau tunasnya kelihatannya aja bisa ngatasin masalah. Tapi zat beracun bernama glikoalkaloid mungkin udah nyebar di seluruh kentang. Ada alasannya bahan ini mengubah beberapa bagian kentang jadi hijau. Ini pertanda bagimu, memakan kentang yang kayak gini bisa menyebabkan mual, sakit kepala, dan konsekuensi lainnya. Siapa yang di sini suka teh boba? Kalau gitu, kamu pasti akrab sama yang namanya singkong alias tapioka. Singkong banyak juga dibudidayakan di Amerika Selatan, juga sering dipakai untuk bikin kue dan keripik. Rasanya bisa manis atau pahit. Beberapa jenis umbi singkong bisa mengandung racun. Tapioka harus dibuat dengan benar sebelum kamu konsumsi. Kalau disajikan dengan cara nggak benar atau dimakan mentah, konsekuensinya bisa sangat serius. Tapi kalau diproses dengan benar, singkong bisa jadi enak banget dan aman dimakan. Elderberry dikenal sebagai suplemen yang bisa ningkatin sistem imun dan bantu tubuhmu melawan demam atau flu. Tanaman obat ini harus ditangani atau disiapkan dengan hati-hati juga. Kalau kamu makan buah beri yang belum matang, maka bahayanya bisa lebih banyak daripada manfaatnya. Ada lektin dan sianida di dalamnya. Kedua zat ini bisa menimbulkan masalah perut. Yang ini kayaknya paling bikin aku sedih dibanding bahan makanan lain dalam daftar ini. Dan daftar ini mencakup banyak produk sehat. Nah, ini dia, popcorn. Ada banyak studi yang bilang kalau popcorn microwave berbahaya buat kita. Pertama, kita mengonsumsi bahan kimia yang dipakai buat kemasannya. Juga ada aditif perisa yang nggak sehat. Nah, tahu kan, pas kamu buka kantong popcorn, terus ada aroma popcorn yang kamu cium. Ini bisa menyebabkan kerusakan paru-paru yang nggak bisa disembuhkan loh. Ada diagnosis bernama paru-paru popcorn. Bahan kimia yang dipakai agar popcorn microwave berasa mentega dikaitkan dengan diagnosis ini. Terus gimana dong? Pilih aja kemasan lain atau mesin popcorn. Popcorn buatan mesin popcorn cuma mengandung 90 kalori dan kurang dari 1 gram lemak. Yeay! Di nomor 6 ada madu. Madu adalah cairan manis yang dibuat oleh... bercanda! Tapi kamu tahu nggak? Madu alami itu berbahaya kalau dikonsumsi lebih dari 1 sendok teh. Madu alami mengandung toksin yang namanya susah diucapkan. Untuk membuang racun ini, madu harus menjalani proses pasteurisasi. Yuk kita lanjut ke biji ceri. Kalau nggak mengunyah atau menghancurkannya, mungkin kamu bakal aman-aman aja. Tapi ingat, biji ini mengandung asam prusik dan zat ini beracun. Kalau buah eki gimana? Ini buah nasional Jamaika. Ternyata eki yang belum matang mengandung racun bernama hipoglisin. Kalau kamu mau makan buah eki, pastiin udah benar-benar matang ya. Artinya, harus nunggu buah ini terbuka sendiri. Begitu siap dipetik, buah ini akan terbelah dan terbuka lebar. Oh ya, jangan makan daging buahnya yang pink ya, itu beracun banget. Tapi makanlah daging lembut di dekat bijinya. Salah mengonsumsi buah ini bisa menyebabkan sakit perut Jamaika. Fugu adalah bahasa Jepang untuk ikan buntal dan hidangan yang dibuat dari ikan ini. Yang menarik, ini bisa menjadi hidangan terakhir dalam hidupmu kalau nggak kamu masak dengan benar. Ikan ini mengandung toksin yang sangat kuat dan sangat berbahaya bagi manusia. 1 ekor ikan punya cukup racun untuk membahayakan 30 orang. Karena itu, koki-koki Jepang menjalani bertahun-tahun pelatihan untuk memperoleh lisensi khusus. Meski udah punya persiapan dan hati-hati banget juga, kadang fugu masih bisa jadi makanan terakhir bagi orang tertentu. Kamu mau ambil resiko? Cemilan sempurna, kacang mete.
Kacang ini juga bisa sangat berisiko kalau dimakan waktu masih mentah. Mungkin kamu pernah beli mete dari swalayan dengan label mete mentah. Tapi kacang ini nggak 100% mentah loh. Sebelum mendarat di rak swalayan, mete diproses dengan uap untuk menghilangkan toksin yang disebut urusiol. Cangkang mete mengandung racun ini. Terus bakalan gimana sih kalau kamu makan kacang ini dalam keadaan mentah? Kalau kamu rentan alergi, kamu bisa alergi parah. Ini tergantung kepekaanmu terhadap tumbuhan ivy beracun. Ngomong-ngomong soal makanan mentah, kacang merah mentah juga beresiko loh. Kacang ini mengandung racun lecithin. Zat ini bisa menyebabkan kamu sakit perut dan masalah terkait pencernaan lain sebagai bonus. Coba aja telan 4-5 biji kacang merah mentah untuk mengalami efek samping ini. Kacang merah kaya protein nabati, juga berbagai vitamin dan mineral esensial. Masak dengan benar dulu ya sebelum menikmati makanan enak ini. Rebus kacang merah kering setidaknya selama 10 menit. Kalau kurang lama dan pakai suhu rendah, kadar racunnya bisa bertambah. Kacang ini bisa jadi lebih beracun daripada dikonsumsi mentah. Jadi ya minimal 10 menit, pakai api besar ya. Makan kebanyakan almond pahit yang nggak diolah bisa menyebabkan banyak gejala nggak enak dan masalah kesehatan. Daun rhubarb juga agak tricky. Kamu bisa makan batangnya, tapi jangan daunnya ya. Daun rhubarb mengandung asam oksalat yang mengikat kalsium. Ini bikin tubuh lebih sulit menyerap jumlah kalsium yang dibutuhkan. Jamur. Bagi banyak orang, pizza dan pasta nggak bakal lengkap tanpa jamur. Kita semua tahu, jamur itu agak susah diprediksi, terutama yang tumbuh liar. Ada 2 jenis jamur yang paling berbahaya, jamur payung maut dan jamur malaikat penghancur. Belimbing adalah pilihan berisiko bagi orang dengan ginjal sensitif. Kalau kamu salah satunya, mungkin kamu harus menjauhkan buah ini dari menu makanmu. Ginjal yang berfungsi dengan baik bisa menyaring toksin yang terkandung dalam belimbing. Kalau enggak, racun akan mengendap dan menimbulkan masalah. Produk berikut dalam daftar kita adalah pala. Kalau menurutmu rasanya enak, aku sih suka ya. Dengerin dulu sebelum membubuhkannya di semua masakan. Pala dalam jumlah sedikit itu nggak masalah dan sehat. Tapi kalau kamu makan bersendok-sendok pala, itu baru bisa menimbulkan masalah. Bahkan 2 sendok teh aja, tok-tok, kamu bisa keracunan. Tuna kalengan bisa jadi penyelamat, harganya nggak mahal. Bisa jadi sumber protein yang bagus, dan dengan tuna kalengan, kamu bisa menyiapkan makanan lezat dengan cepat. Tanpa dimasak, tambahin aja selada, roti, dan beberapa bahan lain. Jadi deh, tapi gimana kalau 3-5 kali seminggu? Kamu bisa mengalami efek samping keracunan merkuri. Nah, ini terkait berapa banyak dan jenis makanan apa aja yang kamu konsumsi. Tuna kalengan mengandung merkuri, makanya makan terlalu banyak produk ini bisa menyebabkan keracunan merkuri. Penasihat medis bilang bahwa semua jenis ikan mengandung merkuri dalam kadar yang berbeda dari satu spesies ke spesies lain. Makanan laut jelas merupakan sumber omega 3 dan bahan-bahan lain yang penting bagi otak dan kesehatan kita. Supaya aman, para ahli menyarankan untuk memilih makanan laut rendah merkuri. Oke, ini fakta menariknya. Supaya dapat lemak omega 3 maksimal dari tuna kalenganmu, pilih ikan yang dikemas dalam air, alih-alih yang dikemas dalam minyak. Dalam kaleng kemasan minyak, minyak bercampur dengan sebagian lemak alami tuna. Buka kalengnya, buang minyaknya, dan sebagian asam lemak omega 3 ikan itu juga ikut terbuang. Tapi kalau air, nggak akan bercampur dengan minyak. Tuna yang dikemas dalam air nggak kehilangan lemak omega 3-nya. Kamu bisa tambahin minyak dan saus setelah membuka kaleng.